Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Ibu Nur Aidi dari SMP Negeri 1 Teluk Bayur. Saya mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Pembelajaran kali ini adalah identifikasi teks cerpen. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama masing-masing. Dan yang beragama Islam, marilah kita berdoa dengan mengucapkan Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahul qouli. Selanjutnya, pembelajaran kali ini adalah identifikasi teks cerpen. Yang menjadi tujuan pembelajaran pada identifikasi teks cerpen adalah diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, kita masuk pada pembelajaran. Sebelum mengidentifikasi unsur-unsur teks pembelajaran dalam cerita pendek, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi cerpen. Apa itu cerpen? Tentu kalian semua sudah sering mendengar, bahkan mungkin membaca. Yang jelas, cerpen itu adalah cerita pendek. Namun kita juga perlu mengetahui bahwa pendapat para pakar bahasa masing-masing memiliki pendapatnya masing-masing, sehingga kita perlu menambah wawasan mengenai pengertian cerita pendek. Menurut Burhan Nurgiantoro, cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Dan menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Sedangkan menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Selanjutnya, pembedaan cerpen. Cerpen dapat dibedakan berdasarkan panjang pendeknya. Jadi berdasarkan panjang pendeknya dibagi 3. Ada yang disebut cerpen sangat pendek dan cerpen panjangnya sedang, serta cerpen panjang. Kemudian, cerpen juga bisa dibedakan berdasarkan tema dan isi. Ada yang disebut dengan cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui ciri-ciri cerpen, ada kriteria yang dapat dijadikan dasar
Yang pertama, panjang karangan lebih kurang dari 10 halaman. Jadi, tidak lebih dari 10 halaman. Habis dibaca sekali duduk. Kemudian, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Ciri berikutnya, terdapat konflik, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pada pelaku. Dan yang terakhir, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Selanjutnya, yang menjadi inti pembelajaran kita adalah unsur-unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen itu dibagi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik atau unsur yang terdapat di dalam karya sastra cerpen antara lain tema, amanat, latar, penokohan, sudut pandang, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsik atau unsur yang terdapat di luar dari karya sastra cerpen adalah unsur bahasa dan latar belakang pengarang. Demikianlah pembelajaran kita kali ini untuk materi identifikasi teks cerpen kelas 9 semester 1.